Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuhan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka materi kita pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada ketua kelas silakan dipimpin doa. Semua bersiap. Baca doa dimulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua? Hadir semua. Ya, duduknya sudah, tapi silakan dirapikan terlebih dahulu duduknya. Kita, halo, hai. Kita hari ini akan memulai proyek P5 kita tentang bahaya seks usia dini. Dimulai dari mengetahui usia dini itu di usia siapa sih? Apa itu usia dini? Apa saja yang rentan akan kita lakukan pada usia dini atau usia remaja? Hari ini adalah proses pengenalan, ya. Proses pengenalan proyek P5 yang akan kita lakukan. Sekarang kita akan belajar dari siapa itu remaja. Kita ini remaja atau bukan sih? Next. Remaja adalah kelompok usia 10 sampai dengan 18 tahun. Itu sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2014. Kalau kata WHO, remaja itu 10 sampai dengan 19 tahun. Itu kata WHO. Next. Bagaimana kondisi remaja saat ini? Nah, ayo kita sama-sama lihat kondisi remaja saat ini. Next. 2 dari 3 perempuan usia 20 sampai dengan 24 tahun menikah di bawah umur 18 tahun. 68% diantaranya hamil kurang dari 18 tahun. 9,1% remaja usia 10 sampai dengan 18 tahun pernah merokok. 27% pengguna nafsa atau narkoba dan lain-lainnya. Next. Masa remaja merupakan saat meningkatnya ingin tahu, ingin rasa, ingin mencoba. Benar apa benar? Benar apa benar? Benar. Masa remaja itu adalah masa-masa ingin tahu, ingin merasa, dan ingin mencoba semua hal. Ingin tahu pacaran itu seperti apa, ingin tahu merokok itu seperti apa, ingin tahu yang lain-lain itu seperti apa, ingin merasakan juga pacaran seperti apa. Ya, banyak keinginan. Krisis identitas, sedang mencari identitas. Sehingga apa? Rawan pada proses mencari identitas. Remaja rawan untuk melenceng. Next. Mengapa bisa terjadi kondisi remaja yang mengkhawatirkan?
Salah satu penyebabnya kondisi remaja tersebut adalah pergaulan bebas. Kenapa khawatir kita terhadap remaja? Karena remaja itu rentan terhadap pergaulan bebas. Nah, apa saja sih pergaulan bebas itu? Yang pertama, kita keluar rumah tanpa sepengetahuan orang tua kita untuk pacaran, merokok, yang perempuan nge-vote. Setelah itu apa lagi? Segala suatu hal yang tidak diperbolehkan di rumah, di sekolah, dan oleh negara dilakukan oleh kita selaku remaja. Karena apa? Karena kita sedang mencari jati diri. Selanjutnya yaitu faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, kurang perhatian dari orang tua. Yang kedua, lingkungan yang kurang baik. Jadi apa? Lingkungan itu sangat bagaimana ke depannya kita. Setelah itu masalah keluarga. Ya, masalah keluarga. Setelah itu berteman dengan teman terkena dampak pergaulan bebas. Berteman dengan teman yang terdapat pergaulan bebas. Yang laki-laki berteman dengan orang yang suka bolos. Setelah bolos pacaran sambil ngerokok. Ya, pacarannya sambil ngerokok. Setelah itu larilah ke pergaulan pacaran, berdua-duaan. Kesadaran remaja yang minim akan bahaya pergaulan bebas. Kenapa pergaulan bebas dilakukan oleh remaja? Karena kalian tidak tahu kalau itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Karena kalian tidak tahu bahwa itu sebetulnya dilarang oleh agama, berdampak buruk bagi kesehatan. Maka kalian lakukan sehingga kalian tahu dampaknya setelah kalian terkena dampak. Lanjut. Nah, ini dia macam-macam contoh dampak dari pergaulan bebas. Gelar pesta narkoba 18 remaja Bogor dibekuk. Ini karena pergaulan bebas. Mereka tahu bahwasanya ini adalah masalah setelah mereka dibekuk polisi. Viral di Instagram, cewek Goa 16 tahun diduga gugurkan janin di masjid setelah zina dengan pacar. Viral di Instagram, cewek Goa 16 tahun diduga gugurkan janin di masjid setelah zina dengan pacar. Zina, hamil, digugurkan di masjid. Orang Goa umur 16 tahun. Umur siapa? Umur kita. Di atas kita 1 atau 2 tahun. Mau? Ini akibat apa? Akibat pergaulan bebas. Kenapa? Dari awalnya dia sudah terbiasa untuk pacaran. Fakta-fakta pertemuan siswi SMP di Purworejo yang viral di media sosial. Dalam kondisi hamil, gadis 13 tahun bunuh diri usai diperkosa 6 pria. Bunuh diri usai diperkosa 6 pria. Kenapa kok bisa diperkosa? Ternyata ini ceritanya dia sering gaul bareng pria. Berpakaian yang tidak senonoh. Anak dan remaja rentan alami gangguan kesehatan jiwa. Setelah itu sadis, begini bully siswa di Malang sampai jarinya diamputasi. Ini adalah akibat dari pergaulan bebas. Next. Dampak pergaulan bebas, seks bebas, ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang, AIDS atau HIV, menurunnya prestasi. Ini dampak dari pergaulan bebas. Kita terkena HIV atau AIDS. Ada yang mau? Ada yang tahu nggak HIV atau AIDS itu dampak dari apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? HIV atau AIDS itu adalah dampak dari kita pergaulan bebas antara cewek dengan cowok melakukan hubungan badan, atau cewek dengan cewek atau cowok dengan cowok melakukan hubungan badan, atau dari jarum suntik narkoba yang dia ganti-gantian antara orang yang AIDS dan tidak. Kita karena saking pergaulan bebasnya kita tidak tahu mana yang AIDS, mana yang bukan. Ya. Nah, itu tadi adalah kondisi remaja pada saat ini. Adalah pergaulan bebas,
pergaulan bebas, ada yang namanya dia seks bebas, penggunaan narkoba, hidup bebas. Oke, ya sampai bertemu di pertemuan selanjutnya kokurikuler P5 tentang seks usia dini. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, sekarang 1 jam terakhir yaitu jamnya proyek P5. Sekarang kita akan melanjutkan yang pertemuan kemarin, yaitu apa? Yaitu pembahasan tentang seks usia dini. Kemarin kita telah membahas tentang dampak apa itu seks usia dini. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk menghindari seks usia dini. Setelah kita tahu dampaknya seperti apa, maka kita belajar tentang bagaimana cara menghindari seks usia dini. Cara menghindari seks usia dini yang pertama itu yaitu membuat pergaulan yang baik, membuat lingkungan pergaulan yang baik. Contohnya apa? Kita bergaul dengan orang yang baik, menghindari orang-orang yang memang dia tidak baik, yang suka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama dan negara. Menjauhi mereka. Bagaimana menjauhinya? Yaitu dengan cara kita bergabung dengan orang-orang yang dia memiliki suatu kebiasaan yang baik. Contoh, bergabung dengan komunitas puisi. Contoh lagi, bergabung dengan komunitas apa? Komunitas dongeng. Contoh, bergabung dengan komunitas senam. Contohnya lagi, bergabung dengan komunitas pantomim. Contohnya lagi, bergabung dengan komunitas apa? Komunitas pidato. Dan banyak hal-hal yang lainnya. Ya, di pelajaran bahasa Indonesia pasti sudah ada yang namanya pidato. Pantomim sudah ada di ekstrakurikuler. Setelah itu ada apa lagi? Puisi sudah pernah juga dipelajari di bahasa Indonesia. Sekarang tugas kita adalah membuat kelompok tersebut supaya apa? Supaya kita terbiasa untuk bergaul dengan kelompok-kelompok bermain. Terserah kalian mau buat kelompok pantomim, mau buat kelompok apapun itu yang memang sesuai dengan minatnya. Silakan digabung antar kelompok dan dibuat pantomim ataupun apapun hasil karya dari kalian. Oke, paham? Waktunya sekarang adalah membuat hasil karya yang berupa mengkampanyekan bahaya seks usia dini. Apa sih bahaya seks usia dini? Saatnya kita mengkampanyekan, ya. Oke, hitungan ketiga, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. Hitungan ketiga sudah duduk sesuai barisan kelompoknya. 1, 2, 3. Sudah di kelompoknya masing-masing? Ada kelompok senam, ada kelompok apa lagi? Ada kelompok apa lagi? Puisi. Apa lagi? Pidato. Apa lagi? Pantomim. Oke ya? Silakan kalian membuat puisi, pidato dan pantomim sesuai dengan minat kalian masing-masing, dan minggu depan akan kita take videonya, perwakilan saja ya.
Jadi buatnya bareng-bareng, perwakilannya nanti minggu depan akan kita tag, yang dia cerpen akan memakai baju kebaya, yang dia pantomim akan didandan seperti pantomim, terus sampai dengan yang lain-lainnya. Oke, silakan dimulai diskusi dan proses pembuatan naskah dan lain-lainnya. Kalau dia drama dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatmawati. Pemuda berkarya, pemuda tangguh selalu berkarya, mempunyai cita-cita dan segenap cinta, mencerdaskan diri, memelihara rasa, membangun negeri, mencerdaskan bangsa. Di masa-masa emasmu saat ini, hindari seks bebas yang merajalela. Jangan kau gunakan untuk menyakiti diri demi masa depan yang sempurna. Kawan-kawan yang sangat kucinta, kaulah harapan bangsa dengan bekal akhlak yang mulia. Berpikir positif dan selalu berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Darmawan. Secuti harapan, di pagi hari cahaya bersinar gegah bulan, ngawali hari penuh harapan. Harapan selalu jadi pertimbangan. Lihat hai, tiang sinunggu secuti harapan. Ngantak koniku demi masa depan. Ngadua koniku inggal debingi. Ngahapon niku jadi juarane. Engoklah, jauh ko seks bebas jak luni. Uli iya siaga nyadang ko pikiran naluri. Ngejadi koniku jauh jawapan siakiki. Serta ngejauh koniku jak sang ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Emawati selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Talang Padang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SMP Negeri 1 Talang Padang dan rekan-rekan yang saya sayangi. Pada kesempatan ini, saya Anggun Lupiana akan berpidato dengan tema sosialisasi bahaya seks usia dini. Seks usia dini adalah tindakan seksual yang terjadi pada usia muda, biasanya sebelum usia 18 tahun. Dampak negatif akibat seks usia dini diantaranya hamil di luar nikah dan merusak kesehatan mental kita. Di era globalisasi, banyak remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas seperti yang kita lihat di televisi maupun internet. Banyak teman kita yang putus sekolah karena sudah terlanjur menggunakan narkoba, merokok, dan berpacaran, yang akhirnya hamil di luar nikah. Itu semua menyebabkan mereka putus sekolah dan masa depan mereka menjadi suram. Seandainya itu terjadi pada kita, apa kata orang tua kita? Maka dari itu, saya mengajak teman-teman untuk menghindari bahaya seks usia dini dengan cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyibukkan diri ke dalam kegiatan yang lebih bermanfaat seperti berolahraga, bermain musik, dan seni, mengikuti kegiatan ekskul yang positif, dan fokus belajar demi cita-cita yang kalian inginkan. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun untuk kita semua. Kupu-kupu hinggap di dahan, saya pencerah di sinar mentari. Kalau kamu mau jadi anak kebanggaan, katakan tidak pada seks usia dini. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mrs. Emawati SPD as the Principal of State Junior High School 1 Talang Padang. The Honorable Mrs. Siti Hajiah, Mr. Samsul Hilal, and Mr. Yuda Azizil as the Vice Principal of State Junior High School 1 Talang Padang. The Honorable all of my teachers and my beloved friends. Ladies and gentlemen, first of all, let me introduce myself. My name is Hoiri Mahfud. I am a student of grade 7-1, Junior High School 1 Talang Padang. Ladies and gentlemen, in this occasion, I would like to deliver my speech under the title, The Negative Impact of Free Socializing. Ladies and gentlemen, free socializing often involves risky behavior, such as drug use, alcohol consumption, and casual sexual relationship. All of them can threaten our physical health. Then, let's look at the mental and emotional impacts. Free socializing often brings high level of pressure and stress. The mental and emotional impacts cannot be ignored. Free socializing can damage the values and principles we believe in. Friends who encourage negative behavior can make us lose sight of what is right and what is wrong. I want to remind all of us that we have control over our socializing. We have ability to choose friends who support our positive development. Choose healthy and beneficial socializing that motivate us to learn, grow, and become better individuals. Be wise in choosing social environment because the impacts of socializing can have long-term effect on our future. Ladies and gentlemen, I think that's all for my speech. Thank you for the nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Septia Ulfa akan menceritakan dongeng yang berjudul Gadis Desa. Gadis Desa. Pada suatu hari, tinggallah keluarga kecil di rumah yang sangat sederhana. Sebut saja keluarga Bapak Makmur. Keluarga mereka sangat bahagia. Mereka tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Cempaka. Pak Makmur memiliki 2 orang anak. Anak pertama Pak Makmur bernama Bunga.
Dia berumur 12 tahun. Dan anak kedua Pak Makmur bernama Zaki yang berumur 8 tahun. Pak Makmur adalah sosok seorang ayah yang penyayang dan rajin ibadah. Pak Makmur dan istri memutuskan untuk menyekolahkan Bunga ke kota untuk melanjutkan pendidikan SMP. Ibu Bunga pun berpesan kepada anak sulungnya tersebut. Nak, jaga diri baik-baik ya nak. Ibu, ayah, serta adikmu sangat menyayangimu. Tapi cinta dan sayang tidaklah cukup. Carilah ilmu sebagai bekal hidupmu nanti. Hormatilah tantemu dan sayangilah adik sepupumu seperti kau menyayangi adikmu. Jangan tinggalkan ibadahmu dan belajar yang rajin agar cita-citamu menjadi dokter terkabul. Tin, tin, tin. Suara klakson pun berbunyi, menandakan suara motor ayah yang siap mengantar putri kecilnya menuju cita-citanya. Tin, tin, tin. Suara klakson pun berbunyi, menandakan suara motor ayah yang siap mengantar putri kecilnya menuju cita-citanya. Sesampainya Bunga di rumah tantenya, Bunga disambut dengan bahagia. Seraya tante berkata, "Bunga anak yang baik, anggaplah rumah ini adalah rumah Bunga. Dan sayangilah adikmu Rara seperti kamu menyayangi Zaki. Jangan sungkan meminta bantuan tante." Keesokan harinya, Bunga diantar untuk mendaftar sekolah SMP favorit di kota itu. Bunga merasa sangat senang. Tibalah waktunya pengumuman siswa yang lulus tes masuk SMP. Nama Bunga muncul di daftar pengumuman. Bunga berangkat sekolah dan langsung berkenalan dengan teman barunya, Citra. Kering, kering, kering. Menunjukkan waktu masuk kelas pun tiba. Bunga dan Citra pun masuk ke kelas dan duduk berdampingan. Saat Bunga memperkenalkan diri, ada seorang anak laki-laki yang menyukainya, bernama Maulana. Maulana terkenal dengan kenakalannya ketika ia duduk di bangku sekolah dasar. Kering, kering, kering. Tiba saatnya mereka istirahat. Maulana pun langsung mendatangi si Bunga yang sedang duduk di bangku. Mereka pun saling berkenalan. Mereka pun saling berpandangan. Dari saat itulah cinta monyet bersemi. Hari berganti hari, hubungan mereka semakin dekat. Bunga pun merasa nyaman dengan kedekatannya. Bunga sudah mulai melupakan pesan kedua orang tuanya, terutama ibunya. Di samping itu, Citra selalu mengingatkan kepada Bunga bahwa laki-laki itu terkena nakal dan dia tidak ingin melihat Bunga yang baik, rajin, dan santun. Itu terpengaruh dengan Maulana. Suatu ketika, Maulana berkata kepada Bunga, "Bunga, sepulang sekolah kita makan yuk." Dengan polosnya Bunga menjawab, "Makan? Di rumah tanteku banyak makanan, bahkan lauk-lauknya beraneka ragam. Apa kamu mau makan di rumah tanteku? Ajak Citra juga." Jawab Bunga. Tertawa terbahak-bahak. Bunga, kamu ini memang gadis desa yang sangat lugu," ujar Maulana. "Kenapa kamu tertawa?" Maulana hanya tersenyum. "Besok pulang sekolah kita jalan yuk," ujar Maulana. Bunga pun menjawab, "Tidak, aku takut dengan tanteku, nanti aku kena marah." Maulana pun mengajari Bunga untuk berbohong. "Bilang aja kita mau kerja kelompok." Tapi selalu ada Citra yang mengganggu rencana Maulana. Namun, dengan kepolosan Bunga, dia berkata kepada Citra, "Gak apa-apa Cit, cuma sekali ini aja kok." Bunga pun mengikuti perintah Maulana dengan rasa takut. Dan Citra pun mengiyakannya. Tapi diam-diam Citra selalu mengikuti kemanapun Bunga dan Maulana pergi. Bunga pun benar-benar sudah lupa dengan pesan kedua orang tuanya. Bunga tidak memikirkan cita-citanya, dia malah asik menjalin kasih dengan Maulana. Di samping itu, Citra selalu mengingatkan Bunga bahwa laki-laki yang ia kagumi adalah anak berandalan yang sangat nakal. "Bunga, jauhi Maulana karena dia bukan laki-laki yang baik. Tapi dia sangat perhatian denganku dan sangat baik denganku Citra." Tapi Bunga selalu menghiraukan apapun yang diucapkan oleh Citra. Hari demi hari, mereka pun semakin dekat. Bunga yang belum pernah mengenal pendidikan seks usia dini dan bahaya seks bebas pun makin asik dengan cinta monyetnya. Suatu hari, di sekolah mereka ada kegiatan belajar kelompok. Mereka pun menyusun rencana untuk pergi berdua dengan alasan akan belajar kelompok. "Teman-teman, aku dan Bunga ada kegiatan di luar, jadi kami izin duluan ya." Pada saat itu, Bunga merasa ragu karena dia belum pernah melakukan hal tersebut. Tetapi dengan bisikan Maulana,
Akhirnya dengan keterpaksaan, Bunga pun ikut terjerumus ke dalam lembah kebodohan dan melakukan hal yang dilarang hukum dan norma agama. Selama beberapa bulan setelah kejadian tersebut, Bunga pun mengalami mual muntah yang berlebihan. Temannya pun ikut panik dan berinisiatif mengantar Bunga pulang. Tantenya pun langsung membawa Bunga ke dokter. Pada saat diperiksa, ternyata si Bunga positif hamil. Ya Tuhan, Bunga, Tante sangat kecewa dengan kamu. Tante sangat percaya penuh dengan kamu dan yakin kamu dapat menggapai cita-citamu. Tapi sekarang kamu sangat mengecewakan kami, terutama orang tuamu, yang berharap kamu bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Tantenya terpukul karena dia tidak bisa menjaga amanah orang tuanya Bunga. Pun akhirnya dikeluarkan dari sekolahnya dan diantarkan ke desa ke tempat kedua orang tuanya tinggal. Citra pun menangis mendengar berita tentang Bunga. Dia merasa tidak adil karena hanya Bunga saja yang menjadi korban. Setibanya di desa, orang tua Bunga sangat kecewa mendengar hal tersebut. Kemarin kita sudah selesai membuat video tentang pantomim dan lain-lainnya sesuai dengan kampanye Jadi sekarang waktunya kita asesmen formatif dan refleksi. Di rumah ini akan ada dua model pembelajaran, dua model asesmen, satu asesmen formatif dan satu refleksi kegiatan kelima. Bahwa saya jadi silakan dikerjakan. Setelah saya berikan waktunya hanya ada
Oke, waktu selesai. Silakan dikumpulkan dalam hitungan ketiga. Silakan dikumpulkan di sini. 1, 2, 3. Cukup ya. Cukup. Oke, cukup ya. Kegiatan proyek 5 kita pada kesempatan kali ini yaitu bahaya seks usia dini. Mudah-mudahan segala yang kita pelajari bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, seks usia dini atau pergaulan bebas bisa terjadi apabila kita salah dalam pergaulan. Maka kita harus membuat komunitas-komunitas baru di hidup kita supaya kegiatan sehari-hari kita bisa teraplikasikan dengan baik seperti yang dia sudah lama ya, itu komunitas lama dan lain-lainnya. Oke ya, paham ya? Paham? Tetap semangat. Kita tutup dengan rapat hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.